wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari Prodi S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan. Tujuan saya membuat ini adalah untuk memenuhi tugas UTS matkul pengantar akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap pencatatan dalam jurnal transaksi atau jurnal umum. Dalam tahap pencatatan, kita harus mempunyai bukti transaksi yang meliputi nota, kwitansi, faktur, cek, dan lain-lain. Setelah itu kita analisis. Setelah kita analisis, kemudian kita buat jurnal transaksi atau jurnal umum. Jurnal itu sendiri adalah buku harian yang berisi mengenai data transaksi keuangan yang meliputi segala pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam suatu bisnis dan dicatat secara kronologis. Maksud dari secara kronologis adalah dicatat sesuai urutan waktu terjadinya transaksi. Nah, selanjutnya ada chart of account. Chart of account adalah daftar akun, yang mana daftar akun ini akan berhubungan dalam pencatatan transaksi. Nah, dalam daftar akun ini ada banyak sekali. Yang pertama ada aktiva. Aktiva, nomor akunnya selalu dimulai nomor 1. Nah, yang termasuk aktiva ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hutang atau kewajiban. Hutang atau kewajiban ini nomor akunnya selalu dimulai nomor 2. Nah, yang termasuk hutang atau kewajiban adalah 1. Hutang usaha, 2. Hutang gaji, 3. Hutang hipotek, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas nomor akunnya selalu dimulai dengan nomor 3. Nah, yang termasuk modal adalah 1. Modal usaha, 2. Prep. Nah, prep itu sendiri adalah pengambilan pribadi. Kemudian yang keempat ada pendapatan. Pendapatan selalu dimulai nomor 4 untuk nomor akunnya. Yang termasuk pendapatan ada pendapatan sewa, pendapatan usaha, pendapatan bunga, dan pendapatan lainnya. Yang kelima ada beban dan biaya. Beban dan biaya ini yang termasuk ada beban sewa, beban gaji, beban listrik, beban air, beban telepon, dan beban lainnya. Sebelum kita membuat jurnal transaksi atau jurnal umum, kita harus mengetahui saldo normal akun. Untuk yang pertama ada akun aktiva. Akun aktiva ini jika bertambah akan ada di sebelah debit, dan jika berkurang ada di posisi kredit. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini jika bertambah ada di posisi kredit, dan jika berkurang ada di posisi debit. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal ini jika bertambah ada di posisi kredit, dan jika berkurang ada di posisi debit. Kemudian yang keempat ada pendapatan. Pendapatan ini jika bertambah ada di posisi kredit, dan jika berkurang ada di posisi debit. Dan yang kelima ada beban. Beban jika bertambah ada di posisi debit, dan jika berkurang ada di posisi kredit. Nah, ini merupakan kolom untuk membuat jurnal transaksi atau jurnal umum. Di atasnya kita kasih nama perusahaan. Kemudian kita tulis dengan jurnal transaksi atau jurnal umum. Kemudian yang di bawahnya kita tulisi dengan periode pencatatan. Ini adalah waktu kita membuat jurnal transaksi. Untuk kolom tanggal kita isi dengan bulan dan tanggal.
Misalnya kita catat pada 2 Februari, maka bulannya kita isi Februari dan tanggalnya kita isi 2. Kemudian ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini kita isi dengan nama akun. Misalnya kas, piutang, modal, beban gaji, dan lain sebagainya. Kemudian ada ref. Ref adalah referensi atau nomor akun. Ini bisa kita centang. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit dan kolom kredit adalah sesuai dengan transaksi yang kita catat. Apakah masuk debit, apa masuk kredit. Jangan lupa untuk nama akun yang masuk ke dalam kolom kredit dicatat lebih menjorok ke dalam. Agar apa? Agar tidak menyamai dengan yang debit. Nah, ini adalah cara untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal transaksi. Perhatikan dengan baik. Nah, transaksi yang pertama adalah pada tanggal 2 Februari, Nyonya Anissa telah membuka usaha menjadinya dengan menyetorkan uang sebesar 15 juta dan mesin jahit seharga 5 juta sebagai modal awalnya. Untuk pencatatannya, yaitu yang pertama jangan lupa di atasnya dikasih nama perusahaan. Di sini perusahaannya adalah Anissa Taylor. Kemudian yang kedua kita catat dengan jurnal transaksi atau jurnal umum. Di situ periode pencatatannya pada bulan Februari tahun 2022. Kemudian untuk pencatatannya di kolom tanggal kita isi dengan tanggal 2 Februari. Kemudian untuk keterangannya yang pertama kita menyetorkan uang. Berarti kalau menyetorkan artinya adalah menerima uang. Berarti kasnya bertambah. Kas bertambah ada di posisi debit dengan jumlah 15 juta. Kemudian di bawahnya lagi ada mesin. Karena tadi Nyonya Anissa menyetorkan mesin jahit sebesar 5 juta, maka mesin ada di posisi debit dengan jumlah 5 juta. Kemudian yang dikredit adalah modal usaha. Modal usaha mengapa kok dikredit? Karena modal saldo normalnya ada di kredit jika mengalami penambahan. Yang kedua yaitu pada tanggal 3 Februari telah dibeli peralatan jahit dari Toko Jaya sebesar 2 juta rupiah. Untuk pencatatannya seperti tadi, tanggalnya kita isi dengan 3 Februari. Kemudian keterangannya yang pertama kita isi peralatan. Karena peralatan bertambah, jadi dicatat di posisi debit sebesar 2 juta. Kemudian yang di bawah ada kas di posisi kredit. Mengapa kas di posisi kredit? Karena kas untuk membeli peralatan, maka kasnya akan berkurang sejumlah 2 juta rupiah. Transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 5 Februari telah dibeli perlengkapan jahit berupa benang dan kain dan perlengkapan lainnya sebesar 1.500.000. Untuk pencatatannya untuk kolom tanggal kita isi dengan 5 Februari. Keterangannya yang pertama ada perlengkapan. Perlengkapan bertambah sebesar 1.500.000 dan dicatat di posisi debit. Kemudian yang berkurang ada kas. Karena digunakan untuk membeli perlengkapan, maka kas akan berkurang juga sebesar 1.500.000 dan dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 7 Februari, pendapatan dari hasil jahitan sebesar 1 juta, tetapi baru diterima 500. Untuk pencatatannya adalah pada tanggal kita isi 7 Februari. Kemudian keterangannya ada kas. Karena kita menerima uang, maka kas
kita bertambah sebesar 500. Kemudian yang kedua ada piutang. Kenapa kok piutang? Karena baru kita terima sebesar 500. Kemudian yang 500 menjadi piutang usaha. Di bawah sendiri di posisi kredit ada pendapatan. Pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Karena pendapatan jika mengalami penambahan maka akan dicatat pada posisi kredit. Kemudian transaksi yang selanjutnya pada tanggal 10 Februari telah dibayar beban listrik sebesar Rp750.000. Untuk pencatatannya adalah tanggal kita isi dengan 10 Februari. Untuk keterangannya yang pertama kita isi beban listrik. Beban listrik jika mengalami penambahan maka dicatat di sebelah debit sebesar 750. Kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit adalah kas. Kas mengalami pengurangan karena kas digunakan untuk membayar beban listrik. Jadi kas dicatat di posisi kredit dengan jumlah Rp750.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 12 Februari telah diterima piutang dari hasil jahitan sebesar Rp500.000. Untuk pencatatannya tanggal kita isi dengan 12 Februari. Kemudian untuk keterangannya kas ada di posisi debit sebesar Rp500.000 karena kas mengalami penambahan. Kemudian yang di sebelah kredit ada piutang usaha. Karena piutang usaha mengalami pengurangan, maka akan dicatat di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 15 Februari, gaji pegawai untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000, tetapi baru dibayarkan sebesar 1 juta. Untuk pencatatannya, yang pertama di kolom tanggal kita isi dengan 15 Februari. Kemudian keterangannya yang pertama kita isi beban gaji di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Karena beban jika mengalami penambahan maka dicatat di posisi debit. Kemudian di bawahnya lagi kita isi dengan kas. Karena kita membayar gaji maka kas kita akan berkurang sebesar 1 juta di posisi kredit. Nah selanjutnya ada utang gaji. Kenapa kok utang gaji? Karena kita membayar hanya sebesar 1 juta. Yang bawah sendiri ada hutang gaji. Kenapa kok timbul hutang? Karena beban gaji tadi kita bayar hanya 1 juta. Maka yang 500-nya timbul hutang gaji. Utang gaji jika bertambah maka ada di posisi kredit. Jadi hutang gajinya kita catat di kredit sebesar Rp500.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya pada tanggal 18 Februari telah dibayar hutang gaji sebesar Rp500.000. Untuk pencatatannya tanggal kita isi dengan 18 Februari. Untuk keterangannya yang pertama kita isi hutang gaji. Hutang gaji di posisi debit sebesar 500. Kenapa kok di debit? Karena jika hutang berkurang maka ada di posisi debit. Kemudian yang di bawahnya ada kas. Mengapa kok kas berkurang sebesar 500? Karena kas digunakan untuk membayar utang gaji, maka berkurang dan dicatat di posisi kredit sebesar 500. Nah, itu tadi adalah transaksi yang ada di Anissa Tyler. Kemudian kita jadikan satu dalam jurnal transaksi atau jurnal umum. Kemudian kita jumlah, harus balance. Apabila tidak balance, maka ada kesalahan dalam pencatatan. Itu harus kita teliti kembali. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai tahapan pencatatan dalam jurnal transaksi atau jurnal umum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan, atau perbuatan yang telah saya perbuat. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.